Bayangkan, ada sebuah buku tua, usianya ratusan tahun, tapi bukan dari kertas, melainkan dari kulit kayu hutan Sumatera. Bukan ditulis dengan tinta modern, tetapi dengan jelaga dan air tebu oleh tangan-tangan sakti para datu Batak. Isinya bukan sekedar tulisan, tapi mantra, ramuan rahasia, dan petunjuk kehidupan yang diwariskan dari leluhur. Ini bukan dongeng, ini pustaka laklak, kitab kuno suku Batak yang menyimpan kekuatan, kebijaksanaan, dan cerita-cerita yang hampir terlupakan. Siapkah kalian menyelami warisan sakral ini sebelum waktu benar-benar menghapusnya? Mengenal Pustaha Laklak, kitab kuno Batak yang menyimpan kearifan leluhur. Horas, Dongan Beka. Pernahkah kalian mendengar tentang kitab kuno suku Batak? Pustaha Laklak adalah warisan budaya suku Batak yang luar biasa. Sebuah kitab kuno yang ditulis dengan aksara Batak di atas lembaran kulit kayu. Kitab ini bukan sekedar catatan, melainkan kapsul waktu yang menyimpan pengetahuan, tradisi, dan spiritualitas leluhur Batak. Kini, keberadaannya semakin langka, hanya tersisa di beberapa museum seperti Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara, Museum Nasional Jakarta, serta beberapa koleksi di Belanda, Jerman, dan Inggris. Pustaha Laklak tidak hanya mencerminkan kecerdasan nenek moyang Batak, tetapi juga menjadi jembatan untuk memahami sejarah dan kearifan lokal yang kaya. Asal-usul nama dan makna Pustaha Laklak. Kata pustaha berasal dari pustaka, yang berarti kitab atau buku, sedangkan laklak merujuk pada kulit kayu. Jadi, Pustaha Laklak secara harfiah adalah kitab kulit kayu. Kitab ini merupakan karya para datu, dukun, atau pemuka adat Batak yang memiliki keahlian dalam ilmu spiritual, pengobatan, dan ritual. Menurut laman resmi Kemendikbud, Pustaha Laklak berfungsi sebagai panduan rahasia yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ritual dan upacara adat, petunjuk untuk menjalankan tradisi seperti pernikahan, pemakaman, atau penyembuhan, ilmu pengobatan tradisional, resep herbal, metode pengobatan kuno atau haubatan, penentuan hari baik dan buruk, kalender Batak atau parhalan untuk memilih waktu yang tepat bagi kegiatan penting, mantra dan ilmu magis, doa-doa atau formula untuk perlindungan dan kekuatan spiritual. Simbol dan mitos, cerita tentang makhluk mitologi seperti Boru Sanyang Naga, Dewi Air yang dihormati nelayan. Kitab ini bersifat eksklusif, hanya dimiliki oleh kalangan terbatas seperti datu atau tatua adat, dan isinya seringkali dirahasiakan dari masyarakat umum. Proses pembuatan Pustaha Laklak, kesenian dan ketelitian leluhur orang Batak membuat Pustaha Laklak
adalah proses yang rumit dan membutuhkan keahlian tinggi, mencerminkan keterampilan serta hubungan erat suku Batak dengan alam. Bahan utamanya adalah kulit kayu dari pohon alim atau gaharu, atau kadang-kadang kayu lain seperti surat atau bayur yang banyak tumbuh di hutan Sumatera, seperti di Barus Hulu, Pardomuan, atau Pulau Raja. Langkah-langkah pembuatan pustaha laklak meliputi: 1. Pengolahan kulit kayu. Kulit kayu dikupas dengan hati-hati, lalu dihaluskan menggunakan pisau atau parang. Permukaannya digosok dengan daun kasar, seperti daun pisang kering, untuk menciptakan tekstur yang halus dan rata. 2. Pembentukan lembaran. Kulit kayu dipotong memanjang, dilipat seperti akordeon atau zigzag, dan dipukul dengan palu kayu agar lentur. Ujung-ujungnya dirapikan untuk membentuk lembaran seragam. 3. Penulisan. Tulisan dibuat dengan kalam, pena tradisional dari lidi pohon enau atau bambu. Tinta atau mangsi dibuat dari campuran jelaga, hasil pembakaran ranting jeruk atau bambu. Air kulit jeruk dan air tebu merah menghasilkan warna hitam, merah, atau coklat yang tahan lama. Aksara Batak ditulis dengan cermat, seringkali disertai ilustrasi simbolis seperti cicak atau naga. 4. Pembuatan sampul. Sampul pustaha laklak biasanya terbuat dari kayu atau kulit kayu yang lebih tebal, dihiasi ukiran atau gambar boras pati atau cicak, simbol keberanian, perlindungan, dan kemakmuran dalam budaya Batak. Beberapa pustaha diikat dengan tali rotan untuk menjaga lembarannya tetap rapi. Proses ini tidak hanya teknis, tetapi juga penuh makna spiritual. Setiap langkah dilakukan dengan penuh hormat terhadap tradisi dan alam, mencerminkan keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Isi dan simbolisme pustaha laklak. Pustaha laklak bukan sekedar teks, melainkan karya seni yang kaya akan makna. Selain tulisan dalam aksara Batak, kitab ini sering dihiasi ilustrasi yang menggambarkan mitos, simbol, atau konsep filosofis. Beberapa elemen penting yang sering muncul meliputi: 1. Parau dan perahu. Simbol ini melambangkan perjalanan hidup, transisi, dan perlindungan dari kekuatan magis atau penghulu balang. Perahu sering digambarkan dalam ritual untuk menandakan perjalanan jiwa. 2. Ihan atau ikan. Simbolisme ikan, khususnya yang mati di laut, digunakan dalam ritual bersama mantra, rempah, dan ayam. Ikan ini melambangkan keseimbangan antara dunia nyata dan spiritual. 3. Boru Saniang Naga. Sosok mitologi yang dianggap sebagai dewi air. Nelayan Batak menghormatinya karena dipercaya dapat menenangkan air dan mendatangkan ikan, mencerminkan hubungan erat masyarakat Batak dengan air. Cicak atau boras pati, simbol perlindungan dan keberanian, sering diukir pada sampul pustaha untuk menjaga isi kitab dari energi negatif. Jadi,
Pustaha Laklak sebenarnya bervariasi, mulai dari catatan ritual hingga ramalan. Misalnya, sebuah pustaha yang disimpan di Tropenmuseum, Belanda, berisi panduan tentang formal atau pengobatan tradisional dan siporhis atau mantra untuk perlindungan. Ilustrasi dalam kitab ini seringkali abstrak, menggunakan garis dan bentuk sederhana untuk menyampaikan ide-ide kompleks. Tantangan pelestarian Pustaha Laklak. Meskipun Pustaha Laklak adalah harta budaya yang tak ternilai, keberadaannya kini terancam. Banyak pustaha yang tersisa berasal dari luar Indonesia, dibawa oleh penjajah Belanda atau Jerman pada abad ke-19 sebagai bagian dari koleksi etnografi. Di Indonesia, sebagian besar hanya dapat ditemukan di museum atau koleksi pribadi dengan jumlah yang terus menyusut karena kerusakan alami kulit kayu dan kurangnya upaya pelestarian. Menurut penelitian dari Universitas Sumatera Utara, digitalisasi Pustaha Laklak menjadi salah satu solusi untuk menjaga warisan ini. Beberapa inisiatif seperti proyek dokumentasi oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Utara telah mulai memindahkan isi pustaha ke format digital. Namun, tantangan lain adalah minimnya generasi muda yang memahami aksara Batak yang membuat sulitnya menerjemahkan dan memahami isi kitab secara mendalam. Warisan budaya untuk masa depan. Pustaha Laklak adalah bukti kecerdasan dan kreativitas leluhur Batak dalam mendokumentasikan pengetahuan mereka. Kitab ini tidak hanya berfungsi sebagai catatan, tetapi juga sebagai cerminan filosofi hidup suku Batak yang menghargai harmoni antara manusia, alam, dan dunia spiritual. Melestarikan Pustaha Laklak bukan hanya tanggung jawab masyarakat Batak, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia, agar generasi mendatang dapat belajar dari kearifan nenek moyang. Upaya pelestarian bisa dilakukan melalui pendidikan, seperti memasukkan pembelajaran aksara Batak ke dalam kurikulum sekolah di Sumatera Utara, serta mendukung pameran dan penelitian tentang pustaha. Dengan demikian, Pustaha Laklak tidak hanya akan bertahan sebagai artefak museum, tetapi juga sebagai sumber inspirasi yang hidup, menghubungkan masa lalu dengan masa depan.